Literasi digital sangat penting dalam upaya percepatan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas SDM, karena transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut kesiapan manusia dalam memahami, memanfaatkan, dan mengelola teknologi secara bijak, aman, dan juga produktif. SDM yang unggul harus mampu beradaptasi dengan perkembangan digital agar dapat bekerja secara efektif, efisien, serta tetap menjunjung nilai moral dan budaya bangsa. Penilaiannya dapat ditinjau dalam mengakses media digital, itu sebagai contoh untuk digital etnik. Kemudian budaya menggunakan digital sebagai contoh dari digital culture. Kemudian menggunakan media digital dan aman sebagai contoh dari digital safety. Dan kecakapan menggunakan media digital sebagai contoh dari digital skill. Selanjutnya adalah pengertian dari digital culture dan digital ethics. Digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Sedangkan digital ethics merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berikut contoh digital culture dan digital ethics dalam lingkungan ASN. Yang pertama, pemanfaatan aplikasi perkantoran digital. Yang kedua, rapat koordinasi daring untuk efisiensi waktu dan biaya. Yang ketiga, layanan publik berbasis digital atau online sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung. Yang keempat, kolaborasi lintas instansi secara digital. Dan yang terakhir, ASN mengikuti pelatihan online atau webinar untuk meningkatkan kompetensi teknologi. Dan untuk digital ethics, yaitu menjaga kerahasiaan dan keamanan data. Yang kedua, penggunaan media sosial secara bijak. Yang ketiga, menggunakan teknologi sesuai aturan. Yang keempat, menyampaikan informasi publik yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang sopan, profesional, dan responsif saat berinteraksi dengan masyarakat. Untuk memahami urgensi transformasi kita perlu membedah 6 tantangan utama yang saat ini masih menghambat efektivitas digital ethics dan digital culture. Pertama, ada kesenjangan kompetensi digital, di mana masih adanya disparitas kemampuan teknologi antar pegawai, di mana tingkat kemahiran yang tidak merata menghambat optimalisasi sistem digital yang kita bangun. Kedua, ada resistensi terhadap perubahan, di mana masih kuatnya zona nyaman pada metode kerja manual yang menyebabkan keengganan atau hambatan psikologis dalam mengadopsi proses digitalisasi yang lebih efisien. Lalu ada keamanan siber yang belum kuat. Terlihat dari masih rendahnya kewaspadaan kolektif terhadap ancaman siber yang nyata, seperti phishing, malware, dan potensi kebocoran data yang dapat mengganggu integritas sistem instansi. Lalu selanjutnya ada rendahnya kesadaran privasi data, yaitu kebiasaan mendistribusikan dokumen atau data sensitif masyarakat tanpa perlindungan yang memadai. Masih menjadi celah keamanan serius yang harus segera diperbaiki. Lalu kelima, ada penyalahgunaan data dan akses, yaitu adanya risiko di mana kewenangan akses data yang diberikan untuk pelayanan publik berpotensi disalahgunakan di luar kepentingan tugas pokok. Yang terakhir ada jejak digital dan citra ASN, yang sepenuhnya belum disadari bahwa setiap perilaku, komentar, maupun konten yang diunggah di media sosial adalah representasi langsung yang mengaruhi reputasi dan citra profesional instansi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan beberapa solusi strategis untuk menghadapi tantangan digital ethics dan digital culture bagi ASN. Menghadapi tantangan digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kesiapan manusia dan etika dalam menghadapinya. Ada beberapa solusi yang perlu kita terapkan. Yang pertama, peningkatan kompetensi digital. ASN perlu terus belajar melalui pelatihan, e-learning, coaching, agar tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi. Yang kedua, perubahan mindset. Kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman dan mulai berpikir secara adaptif dan terbuka terhadap perubahan digital. Yang ketiga, penguatan keamanan cyber. Kesadaran terhadap ancaman seperti phishing atau kebocoran data itu harus ditingkatkan, didukung dengan sistem keamanan berlapis seperti enkripsi. Yang keempat, literasi privasi dan perlindungan data. ASN harus memahami bahwa data masyarakat itu adalah amanah, sehingga akses dan penggunaannya harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, pembatasan akses atau access control. Dalam prinsip need to know, hanya pihak yang berwenang saja yang bisa mengakses data-data tertentu. Yang keenam, pengolahan jejak digital ASN. Setiap tindakan di ruang digital mencerminkan diri kita.
Sehingga kita harus dijaga dengan bijak karena hal itu juga merupakan cerminan dari instansi kita. Solusi ini penting agar ASN mampu beradaptasi sekaligus menunjukkan profesionalitasnya di era digital. Transformasi digital akan berhasil jika kita tidak hanya cakap teknologi, tapi juga kuat dalam etika. Kesimpulan pada presentasi ini adalah penerapan digital culture dan digital ethics itu penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Namun, masih terdapat tantangan seperti kesenjangan kompetensi, resistensi perubahan, dan juga lemahnya keamanan data, dan juga potensi pelanggaran etika. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital, penguatan sistem dan regulasi, serta penanaman nilai ASN berakhlak agar transformasi digital berjalan secara optimal dan juga mampu mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan terpercaya.